Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Haha. Tawa keras terdengar dari dalam hutan bambu ungu. Tidak hanya Si Hao dan Divinus Strikestone, tetapi bahkan King Yi pun tertawa pelan. Mereka tiba-tiba menakuti pewaris istana abadi begitu saja. Begitu kita bertemu lagi, kita harus mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Jika tidak, seberapa tidak tulusnya kita? Batu mencolok ilahi berkata. Hehehe, Si Hao tertawa aneh. Orang bisa membayangkan ekspresi seperti apa yang akan dimiliki pewaris istana abadi setelah mengetahui kebenarannya. Formasi belum rusak, tetapi dia melarikan diri seperti burung yang terkejut, meninggalkan batu pemahaman Dao dan harta suci lainnya. Ini jelas merupakan jenis penghinaan besar yang kemungkinan akan membuatnya muntah darah di tempat. Dia sebenarnya ditipu seperti ini oleh orang lain, takut sampai dia meninggalkan segalanya dan lari. Mata indah King Yi melepaskan kecemerlangan. Dia melihat kedua orang ini, mengerucutkan bibirnya dan tertawa pelan. Pasangan pria dan batu ini terlalu mengerikan. Pertempuran bahkan belum dimulai, namun moral Immortal Palace Inheritor sudah mencapai titik terendah. Cepat dan hancurkan formasi. Bisakah Anda melakukannya dalam 4 jam? Kami tidak ingin dia kembali dan membawa semuanya pergi. Si Hao mendesak. Baiklah, biarkan aku memeriksanya. Batu mencolok ilahi menenangkan diri. Di dunia luar, para pembudidaya dari semua sekte yang berbeda telah memperhatikan selama ini, karena ini terlalu penting. Akan ada konfrontasi hebat antara Huang dan Immortal Palace Inheritor, jadi efek dari pertempuran ini pasti akan hebat. Dari perspektif tertentu, ini adalah pertempuran paling intens antara dua jenius di Immortal Ancient hingga saat ini. Sebelum ini, belum ada seorang pun di kaliber ini yang pernah bertarung dalam pertempuran hidup dan mati. Dapat dikatakan bahwa semua mata tertuju pada mereka, semua orang berharap. Hanya saja, tidak ada yang menyangka akan melihat hasil seperti ini. Sebelum konflik berdarah terjadi, pasangan pria dan batu memperoleh setumpuk keberuntungan alami, menakuti pahlawan warping surga Immortal Palace. Ini benar-benar tak terbayangkan. Makhluk muda tertinggi yang tak tertandingi di dunia saat ini tiba-tiba menderita kerugian, hampir menjadi gila, setengah tubuhnya compang-camping dan tidak bisa digerakkan. Para pembudidaya dari semua sekte yang berbeda tampak seperti mereka melihat hantu. Ekspresi di wajah mereka se-ekstrem mungkin. Ini terlalu tak terduga. Tidak tahu malu. Di dunia luar, beberapa pelayan tua berdiri di luar istana abadi perunggu kuno. Semua mata mereka melebar karena marah, janggut putih mereka bergetar. Mereka benar-benar marah sampai ekstrim. Bahkan ada dengusan dingin ringan yang terdengar dari dalam istana tembaga kuno, membawa kemarahan. Ini adalah penghinaan yang luar biasa bagi istana abadi. Dia tidak terluka karena pertempuran, tetapi malah berlari dengan panik. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Penjahat aula tertinggi, bahkan leluhurnya telah dikalahkan, namun dia masih ingin menentang surga di dunia ini? Dia seharusnya sudah terbunuh sejak lama. Tepat pada saat ini, buaya berkepala naga muncul dari kehampaan. Itu sangat besar seperti gunung, energi darah melonjak langit. Itu meraung dengan suara rendah, mengguncang langit sampai mulai bergetar sedikit. Buaya leluhur berdarah naga. Itu terlalu marah. Setelah menyaksikan pewarisnya mati, dan kemudian pewaris istana Immortal tidak bisa membalas dendam, malah melarikan diri setelah terluka parah,
ia benar-benar berharap bisa segera membantai jalan ke immortal kuno. Semua orang gemetar dalam hati. Buaya leluhur ini pasti bisa membunuh dewa surgawi. Namun, semua orang dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke dunia kecil itu. Mereka semua menatap batu pemahaman Dao itu, melihat apakah kelompok Si Hao bisa membawanya pergi atau tidak. Mata banyak orang terbakar oleh keserakahan. Itu adalah harta karun tertinggi. Istana abadi secara tak terduga akan kehilangan satu di sini. Ini tak terbayangkan. Bukankah ada desas-desus bahwa setelah tubuh utama dan tubuh kedua Immortal Palace bergabung, dia tidak akan tertandingi di antara generasi muda? Mengapa dia dalam keadaan yang menyedihkan hari ini, tidak berdiri di sana dan malah berlari? Seseorang berkata, ini tanpa diragukan lagi merupakan tamparan yang jelas di wajah mereka. Semua orang menjadi kaget. Siapa yang berani mengatakan ini, benar-benar berbicara, omong kosong, di depan wajah raksasa istana abadi? Bukankah mereka takut menimbulkan bencana besar pada diri mereka sendiri? Haha, memang, bahkan batu pemahaman Dao pun hilang. Hanya menunggu pewaris itu kembali dan dibunuh sekarang. Kata orang lain dengan sinis. Heng? Sebuah dengusan dingin yang berat terdengar dari dalam istana tembaga. Riak perak dengan cepat bergerak keluar, menyerang ke kejauhan. Ho! Di batas cakrawala, makhluk kuat yang seperti dewa iblis yang tak tertandingi muncul. Itu setinggi langit, sepasang sayap emas di punggungnya. Dengan kepakan sayapnya yang ganas, aura menakutkan meluap ke langit. Riak yang menyapu benar-benar tersebar, dan gelombang niat membunuh menyebar ke istana tembaga. Semua orang menjadi menggigil kedinginan. Siapa ini, yang begitu tak kenal takut di depan istana abadi, berani mengambil tindakan seperti ini? Jelas bahwa riak emas itu tidak akan bisa memasuki istana tembaga, diam-diam pecah dan berhamburan menjadi cahaya yang mengalir. Keberadaan di dalam istana tembaga itu dalam dan tak terukur. Mampu menampilkan refleksi stellar, pertarungan akan terjadi ketika tubuh aslimu muncul. Suara ini terdengar dari dalam istana tembaga. Pada saat ini, lupakan makhluk normal, bahkan master sekte besar pun terguncang. Kata-kata raksasa Immortal Palace benar-benar menakutkan. Tidak banyak orang yang layak untuk dia ambil tindakan secara pribadi, tetapi begitu mereka muncul, itu pasti akan menjadi ahli yang mengubah dunia. Terlepas dari ini, kata-kata refleksi bintang juga memiliki jenis kekuatan iblis aneh yang membuat para master sekte besar terkejut. Itu karena hanya sedikit orang yang bisa mencapainya. Apa yang disebut refleksi stellar adalah bahwa bahkan jika seseorang berada di ujung lain dari langit berbintang, mereka dapat mengabaikan jarak dan memantulkan diri mereka di ujung ini untuk waktu yang singkat. Mereka bahkan bisa mengambil tindakan selama periode waktu ini. Jenis kekuatan ini benar-benar tak terbayangkan. Siapa ini yang bisa menampilkan refleksi stellar? Dia berada di ujung lain dari langit berbintang, namun secara tak terduga, tampaknya berurusan dengan raksasa istana immortal. Semua orang terguncang, hati mereka bergejolak dengan gelombang besar. Keberadaan abadi, itu dia. Akhirnya, seseorang mengenali siapa itu. Jika Si Hao ada di sini, dia pasti akan mengenalinya juga. Inilah tepatnya keberadaan abadi yang berjuang bebas dari alam bawah. Dia sekarang muncul lagi. Teman-teman lama istana abadi, kalian semua harus melupakan mencoba memamerkan usiamu. Jika Anda semua ingin menyakiti Huang ketika dia muncul di dunia luar, maka tunggu saja hari saya kembali dari wilayah tak berpenghuni. Aku akan memusnahkan kalian semua satu persatu. Keberadaan abadi berbicara,
mendominasi hingga ekstrim. Semua orang terguncang. Banyak orang tahu bahwa dia dipaksa masuk ke wilayah tak berpenghuni yang tak terbatas oleh beberapa sekte, sekarang telah pergi untuk waktu yang cukup lama. Namun, hari ini, dia secara tak terduga menampilkan refleksi stellar di sini. Kalian semua ingin menggertak pemuda yang aku sayangi? Anda semua memiliki murid juga. Jika Anda tidak ingin mereka dimusnahkan, maka Anda semua lebih baik memainkan peran Anda. Keberadaan abadi ditambahkan. Di belakangnya ada sosok tua lain yang tidak jelas. Dia juga menjulang di sana, jelas dari wilayah tak berpenghuni juga. Semua sekte gemetar. Mungkin benar-benar ada jarak langit berbintang antara keberadaan abadi dan tempat ini. Sekarang dia menunjukkan bayangannya di sini dengan cara yang begitu mendominasi. Itu membuktikan bahwa kultivasinya maju sekali lagi. Huang sebenarnya memiliki dukungan semacam ini, seorang tuan abadi yang benar-benar buruk untuk diprovokasi atau merepotkan. Benar-benar tidak terduga. Seseorang berkata dengan lembut, "Ini agak buruk. Jika kita berbicara tentang alam bawah, masih ada pohon willow." Seseorang berkata dengan lembut. Segera setelah itu, semua orang menutup mulut mereka, tidak lagi membahas ini. Ketika kamu kembali, aku secara pribadi akan membunuhmu. Sebuah suara terdengar dari istana abadi, yang berasal dari keberadaan kuno, berdering di udara seperti lonceng emas. Siapapun yang berani menyakiti pemuda yang saya sukai, saya akan melepaskan pembantaian besar-besaran pada sekte itu. Keberadaan abadi berkata. Kemudian, refleksi bintang menghilang. Tidak ada yang mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, dan beberapa orang merasa kepala mereka menjadi berat, merasakan gelombang dingin yang hebat. Immortal kuno, dalam dunia kecil. Seluruh tubuh Immortal Place Inheritor berlumuran darah, separuh tubuhnya compang-camping. Luka-lukanya sangat parah. Dia menahan amarah dan menenangkan dirinya, diam-diam mengatur napasnya untuk menetralisir luka-lukanya. Suara yang menakjubkan bisa didengar. Di dalam tubuhnya, setitik demi setitik tetesan darah berwarna merah tua mengalir keluar, dan kemudian mereka dengan hati-hati disimpan dalam wadah batu giok. Ini adalah darah abadi, sesuatu yang sulit ditemukan di seluruh dunia. Itu sudah cukup untuk membuat semua sekte bertarung dengan gila-gilaan. Dia terganggu selama pemahamannya, tidak dapat bergabung dengannya untuk saat ini. Dia sekali lagi mengekstraknya dari tubuhnya dan dengan hati-hati menyegelnya di dalam wadah batu giok. Baru kemudian dia mulai mengobati luka-lukanya. Dia menghasilkan kristal tingkat ilahi, membuka segel, dan kemudian pil ilahi yang berkembang dengan kecemerlangan bersinar muncul. Itu sangat menyilaukan, cahaya keemasan melepaskan puluhan ribu garis. Dia menelannya dalam satu tegukan. Tubuhnya mengeluarkan suara gemuruh, dan kemudian dagingnya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat, memulihkan luka-lukanya. Di dalam hutan bambu ungu, formasi bergemuruh, pola Dao gemerlap. 2 jam kemudian, batu menyerang ilahi akhirnya membuka jalan kecil, memecah sudut formasi kuno. Dengan demikian mereka bisa masuk. Hah? Batu pemahaman Dao. Ia berteriak aneh, bergegas untuk menggigitnya. Namun, Si Hao meraihnya sekaligus. Benda ini pasti tidak bisa dihancurkan. Kengkia. Batu mencolok ilahi masih tidak mau menyerah, menggigitnya. Akibatnya, bunga api beterbangan kemana-mana. Benda sialan ini cukup sulit, tapi sepertinya tidak memiliki zat suci yang aku butuhkan. Jika dimakan, mungkin juga tidak bisa digunakan untuk memahami Dao. Batu menyerang ilahi bergumam,
akhirnya mundur dan menyerah. Itu benar-benar batu itu. Saya tidak pernah berharap itu meninggalkan istana abadi. King Yi berteriak kaget, matanya yang indah diliputi kecemerlangan yang mengejutkan. Sangat berat. Shi Hao terkejut. Batu ini luar biasa beratnya. Tidak heran mereka mengatakan bahwa itu lebih berat dari bintang. Jika bukan karena formasi yang mengejutkan di sini, itu pasti akan menghancurkan tanah. Shi Hao menghasilkan artefak magis spasial untuk mencoba menyimpannya. Akibatnya, perlahan-lahan bergerak, akhirnya masuk ke dalam, tetapi labu spasial itu hancur berantakan. Bahkan artefak tingkat dewa tidak bisa menyimpannya. Pada akhirnya, Shi Hao menghasilkan tungku pil, mengumpulkannya perlahan. Dengan suara putong, jatuh ke air sungai petir, kali ini berhasil. Dia semakin merasa bahwa tungku pil ini luar biasa, bahkan secara tak terduga mampu melakukan ini. Beri saya waktu untuk mengambil langkah itu. Kemudian, saya akan memberikan batu pemahaman Dao kepada Anda untuk meneliti dan membuat terobosan. Shi Hao berkata kepada King Yi. Keduanya mulai mencari di sekitar tempat ini. Ada beberapa buku tulang lainnya di sini, semuanya merupakan wawasan dari para pendahulu. Immortal Palace Inheritor tidak punya waktu untuk menyingkirkan mereka. Ada juga harta suci lainnya yang berserakan, semuanya sekarang dibawa pergi oleh mereka. Haruskah kita menunggu dia kembali? Batu mencolok ilahi bertanya. Tidak perlu. Biarkan dia menjadi gila untuk beberapa waktu. Mari kita tunggu dia di luar, kata Shi Hao. Baik. Biarkan dia merenung sebentar. Haha. Batu mencolok ilahi tertawa keras. Mereka pergi begitu saja, kembali ke alam roh hijau. Bos, apakah casserole Golden Peng saya sudah selesai? Shi Hao berteriak di luar rumah harta karun Ok tadi. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka semua berubah. Raja Iblis ini kembali. Mungkinkah dia berhasil membunuh pewaris istana abadi? Ini belum selesai. Bos merasa sedikit terdiam dan sangat gugup. Jenis makhluk peringkat surgawi ini perlu dimasak perlahan untuk sementara waktu. Baiklah, lanjutkan kalau begitu. Ketika pertempuran saya selesai, saya harap saya bisa memakan peng bersayap emas yang hebat, kata Shi Hao. Kemudian, dia melihat ke arah yang lain dan berkata, orang istana abadi itu mungkin akan segera muncul. Apakah ada orang di sini yang tahu tentang dia? Beri dia pesan untukku, katakan padanya untuk datang ke sini dan menerima kematian. Pewaris istana abadi muncul di hutan bambu ungu lagi. Ketika dia melihat bagaimana semuanya berantakan dan batu pemahaman Dao hilang, wajahnya jatuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ke arah langit, rambutnya beterbangan gila-gilaan. Api surgawi yang meluap dari surga melonjak. Segera setelah itu, dia tiba di kota Radian, berdiri di luar kota sendirian, meraung, Huang, apakah kamu berani melawanku? Hari ini, aku akan memenggal kepalamu. Raungan gemetar dunia ini mengguncang semua Radiant Realm. Huang, keluar dari sini. Jika kamu tidak ingin mati, maka aku bisa mengambilmu sebagai pelayan. Istana abadi meraung. Hebat, ada berita bahwa dia ada di alam roh hijau. Hanya setelah beberapa saat berlalu, seseorang datang untuk melapor secara diam-diam. Hong. Pewaris istana abadi bergegas melintasi langit, menghilang dari tempat ini. Huang, serahkan hidupmu.
Segera setelah itu, dia muncul di alam roh hijau. Si Hao menyambutnya tinggi di langit. Kamu akhirnya datang. Aku sudah menunggu begitu lama. Apakah wujud aslimu humanoid? Jika tidak, aku akan mengubahmu menjadi casserole seperti peng bersayap emas yang hebat. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.